Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, mayat pendeta adalah makhluk prasejarah yang kuat. Dia adalah mayat roh yang telah mengolah dirinya dengan benar. Bimbingan pendeta Hua dan pendeta Mu memungkinkannya untuk mencapai kekuatan dan kemampuannya yang hebat dari kematian. Kekuatannya sangat besar, dan dia benar-benar bisa memindahkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan, mengejar bintang-bintang dan menggenggam matahari. Gonggong adalah dewa air saat ini yang mewarisi garis keturunan dewa air dari dewa air kuno. Dia terlahir dengan kekuatan yang kuat dan kemampuan yang hebat. Ditambah dengan itu, sihir rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan harta ilahi yang diturunkan dari dewa air asli dari generasi ke generasi, dia juga sangat kuat. Mayat pendeta menjaga Zhurong Tianming dengan keras kepala, dan Gonggong bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut Zhurong Tianming, tidak peduli seberapa gila dia sekarang. Lapisan cahaya ilahi keemasan samar melayang dan membentuk layar cahaya berbentuk api, diam-diam menutupi tubuh mayat pendeta. Gonggong telah melancarkan serangan dengan keganasan yang tak tertandingi, namun, layar cahaya ini tetap tidak bergerak sempurna. Mata Gonggong bersinar merah, yang membuatnya terlihat seperti singa gila. Dia meraung dan meraung, bahkan mengirim semua sungai di daerah yang radius puluhan ribu mil di sekitarnya, ke langit. Mereka meraung melintasi langit seperti naga air putih, dengan liar dan merajalela menyerang cahaya ilahi pertahanan Prieskors. Asap hitam membusung sementara kabut berair menyebar. Gonggong bersembunyi di asap hitam yang menggulir sementara sungai-sungai seperti naga itu berubah semakin ganas di langit. Sungai-sungai yang terbang itu berayun lebih cepat, dan kadang-kadang, beberapa sungai akan saling bertabrakan dan menyebabkan ledakan yang menggelegar. Setelah itu, petir yang menyilaukan akan meledak. Istirahat. Gonggong tiba-tiba meledak dengan raungan yang bergema. Sementara itu, dia mengangkat kedua tangannya. Tinggi di udara, palu ungu besar dan pahat emas saling berbenturan sengit satu sama lain. Pada saat berikutnya, ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dan seukuran ibu jari, saat petir yang sangat tajam menyilaukan turun dari pahat dan menghantam cahaya ilahi mayat pendeta. Gonggong telah menghancurkan langit dan menyapu istana ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta ilahi kuno yang disimpan di tempat-tempat rahasia di surga telah diambil olehnya. Palu ungu dan pahat emas yang sangat besar ini disebut palu guntur dan pahat pencahayaan, dan merupakan harta tertinggi warisan milik dewa petir kuno. Sepasang harta karun ini secara alami diciptakan oleh Dao Guntur dan kilat yang hebat, bersama dengan dunia itu sendiri. Petir tampaknya tidak ada yang istimewa, namun dihasilkan oleh Dao Guntur dan pencahayaan besar dunia Pangu, dan sangat kuat. Meskipun Gonggong bukan keturunan Dewa Petir, dia bisa melepaskan 30 hingga 50% kekuatan sepasang harta karun ini. Mayat pendeta tidak berhasil bereaksi tepat waktu, dan akibatnya, cahaya ilahi pertahanan yang stabil di gunung tertusuk dan petir emas, yang menghantam kepalanya. Setelah ledakan keras, petir meledak, membakar rambut panjang mayat pendeta dan memperlihatkan kulit kepalanya yang halus. Saat asap hitam membusung dari kepalanya, mayat pendeta jatuh dari udara dan menciptakan penyok berbentuk manusia di tanah. Bo Qiujia dan sekelompok murid mayat pendeta sangat marah, tetapi juga sangat ketakutan. Ketika mayat pendeta dijatuhkan dari langit, mereka bergerak secara bersamaan. Harta karun dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, termasuk semua jenis manik-manik, botol batu giok dan batu permata, ruyi, dan teratai dikirim ke langit. Mereka bersinar terang dan berubah menjadi aliran cahaya yang indah saat mereka turun di kepala Gonggong. Gonggong mengangkat kepalanya, mengeluarkan raungan panjang, melengking, cerah, bergema dan sedih. Kemudian, dia menatap Zhurong Tianming yang gemetar dan menggeram, "Anak Zhurong, hari ini, kamu harus mati. Pergi, bunuh. Bunuh, membunuh." Seekor ular yang luar biasa menunjukkan sosoknya di langit. Snake Siu meraung ke arah surga, lalu tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter sedikit terpelintir, melingkar menjadi formasi sihir ular dan memblokir serangan yang diluncurkan oleh Bo Qiujia dan murid-murid itu. Setelah serangkaian dentang, kepulan kilau api naik ke sisik tebal Snake Siu.
Serangan sengit yang diluncurkan oleh Boki Ujia dan murid-murid itu hanya berhasil meninggalkan sedikit bekas di tubuh Snake Xiu, dan bahkan tidak ada satu skala pun yang pecah. Snake Xiu dengan bangga meraung, lalu membuka rahangnya dan melepaskan aliran kabut hitam beracun. Puluhan murid Boki Ujia tidak berhasil bertahan tepat waktu, dan kabut beracun menyembur ke tubuh mereka. Selanjutnya, mereka menyaksikan kulit mereka menjadi gelap murni. Mereka jatuh ke tanah dan menunjukkan putih mata mereka. Boki Ujia berteriak keras dan buru-buru menjentikkan tangannya, mengirimkan cincin giok yang timbul dengan naga dan burung. Cincin itu berputar di udara bersama dengan aliran cahaya cian dan mengelilingi murid-murid yang diracun itu. Namun, begitu cincin giok itu terbang keluar, Xiang Liu sudah mengulurkan 9 kepala ularnya yang mengerikan dari kabut hitam. Membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, Xiang Liu tertawa kejam, lalu mengeluarkan 9 aliran racun hitam dan lengket. Aliran racun menghantam tepat di cincin giok. Boki Ujia berteriak, lalu seteguk darah keluar dari mulutnya. Cahaya yang dilepaskan dari cincin giok meredup dengan cepat, dan segera, itu terkorosi menjadi sepotong batu oleh racun Xiang Liu, jatuh ke tanah. Gonggong mengulurkan tangannya dan mencoba meraih Zurong Tianming. Ratusan prajurit klan Kilin Api terbang, mengangkat semua jenis senjata dan dengan ganas menyerang tangan besar dan ramping Gonggong. Di belakang Gonggong, ribuan prajurit keluarga Dewa Air menggeram bersama, menginjak awan berair dan bergegas, mengepung prajurit klan Kilin Api itu dan meluncurkan serangkaian serangan gila. Prajurit klan Kilin Api itu dilingkari, dengan musuh datang dari segala arah. Dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa menyelamatkan Zurong Tianming lagi. Zurong Tianming berdiri di tanah, menggigil intens. Melihat Gonggong semakin dekat, dia berteriak dengan suara serak dan histeris, "Gonggong! Apakah kamu bahkan berani membunuhku?" Gonggong tertawa terbahak-bahak karena marah, lalu wajahnya berputar saat dia menggeram, "Kamu berani membunuh Wu Yu, anakku. Menurutmu mengapa aku tidak berani membunuhmu? Hari ini, bahkan Zurong tidak akan bisa menyelamatkanmu." Gonggong mengayunkan tangannya ke bawah dan mengepalkan jari-jarinya, sepertinya langsung menangkap Zurong Tianming. Prieskors, yang terkena petir ke tanah, melompat lurus ke atas dan memegang tangannya. Dua tangan emas dan bersinar meraung ke langit, dengan keras menamparkan tangan Gonggong. Tangan Gonggong terkena sepasang tangan emas yang sangat besar berturut-turut, lalu serangkaian ledakan yang menggelegar terdengar. Gonggong mulai sedikit gemetar, lalu kabut berair hitam dan petir dingin melonjak keluar dari telapak tangannya tanpa akhir, menghancurkan sepasang tangan emas itu. Prieskors naik lagi ke udara dan menggotong, "Gonggong, anak ini dihargai oleh Tuan Sifu saya. Tianming dimaksudkan untuk menjadi kaisar manusia berikutnya, beraninya kamu membunuhnya. Apakah kamu tidak takut pada Tuanku Sifu?" Wajah Gonggong berputar. Kemudian, dia menggertakkan giginya, menatap mayat pendeta, tertawa kejam dan menjawab, "Pendeta Mu dan Pendeta Hua. Mereka memang disebutkan dalam catatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya. Menurut catatan, mereka adalah makhluk yang kuat. Namun, satu-satunya keturunan saya telah meninggal. Mengapa Syah harus khawatir tentang salah satu dari para imam itu?" Raungan naga melengking bergema di langit. Dari belakang Gonggong, 9 naga hitam menukik ke udara, melayang dan kemudian berubah menjadi trisula berbentuk aneh. Itu digulung oleh 9 naga timbul, turun dan dicengkeram di tangan Gonggong. Gonggong membenturkan trisula itu dengan keras ke udara. Diikuti oleh gerakannya, suara seperti gelombang yang keras dan kuat datang dari segala arah. Secara ajaib, air naik dari tanah dan menutupi daerah itu radius 100.000 mil. Awalnya, airnya hanya sedalam 100 meter. Tetapi setelah sekejap mata, kedalamannya tumbuh hingga 1000 meter. Akhirnya, ombak melonjak dan meraung, dan seluruh area terendam air sedalam 5.000 meter. Air terbang dengan cepat sementara pusaran air yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan. Dengan bantuan air, kekuatan Gonggong dinaikkan dengan sangat cepat. Dia mencelupkan ujung trisula ke dalam air, lalu mengangkat lagi. Selanjutnya, gelombang destruktif naik setinggi ratusan meter dan menamparkan tubuh Prieskors seperti tangan yang sangat besar. Prieskors mengerang teredam saat dia dikirim mundur ratusan mil oleh gelombang ini. Sementara itu, darah menyembur keluar dari hidung, mata, mulut, dan telinganya bersama-sama.
Gonggong menerjang trisula dengan keras ke arah Zurong Tianming sambil menggeram bergema. Kecil, mati. Cahaya berapi-api muncul dari Zurong Tianming, di dalamnya, sosok Zurong melintas, menangkis serangan mematikan yang diluncurkan dengan trisula. Tapi tetap saja, Zurong Tianming muntah darah. Dia berteriak ketakutan sambil mati-matian melarikan diri. Pria laki-laki. Ketika Gonggong merentangkan tangannya dan berusaha menangkap Zurong Tianming, Ji Hao berbalik, melirik Men Men dan memanggil namanya dengan suara rendah. Wu Ziki menuangkan teh ke dalam mulutnya dengan teko. Mendengar Ji Hao, dia segera meletakkan tangannya di tongkat besinya sambil melirik Ji Hao dengan taas. Meskipun mereka tidak benar-benar memulai pertarungan yang membahayakan jiwa secara diam-diam, Wu Ziki memiliki intinya sendiri. Jika Ji Hao tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Zurong Tianming, mereka akan baik-baik saja. Tetapi jika Ji Hao berniat melakukan sesuatu, Wu Ziki tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Tidak, biarkan dia mati. Men Men duduk di atas hasok dengan kaki disilangkan sambil mengayunkan tubuhnya seperti tumbler. Wajah kecilnya bengkok saat ini, dan alisnya dirajut. Merenung sejenak, Men Men dengan serius mengangguk dan melanjutkan, biarkan dia mati. Dia suka mengambil barang-barang dari saya sejak kami masih kecil. Dia bukan orang baik. Bahkan buah beri yang diberikan Aba kepadaku, dia mencoba merebutnya. Biarkan bajingan ini mati. Berjuang lebih keras, buat lebih keras. Ji Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengambil secangkir teh dan berbalik, berkata kepada prajurit klan Jia yang berpura-pura bertarung. Prajurit klan Jia itu mengangkat senjata berat mereka sambil terengah-engah, mencoba yang terbaik untuk membunyikan senjata mereka. Saat kilauan api menyilaukan ke segala arah, dentuman teredam tumbuh lebih keras dan lebih cepat sementara getaran kekuatan yang datang dari prajurit klan Jia ini berubah lebih kuat dan lebih ganas. Wu Ziki memberikan beberapa teriakan keras dan panjang, lalu mengutuk ke udara untuk membuktikan bahwa dia telah terlibat dalam pertarungan yang membahayakan nyawa melawan Ji Hao. Sekelompok orang diam-diam duduk di kabut berair, diam-diam menatap Zurong Tianming yang berlari mati-matian dan Gonggong tertawa kejam. Sama seperti raksasa yang mengejar bayi, Gonggong mengulurkan tangannya yang besar dan dengan gila-gilaan menggaruk Zurong Tianming. Jari-jari Gonggong melintasi tubuh Zurong Tianming dari waktu ke waktu, meninggalkan tebasan yang dalam dan berdarah padanya. Darah menyembur keluar dari tubuh Zurong Tianming tanpa henti, membuatnya berteriak kesakitan. Wajahnya bahkan berlinang air mata sekarang. Jika Zurong Tianming tidak mengerti bahwa Gonggong tidak akan pernah memaafkannya karena membunuh putranya, dia akan berlutut, menangis dan memohon belas kasihan Gonggong sejak lama. Sangat memalukan. Men Men memandang Zurong Tianming dengan jijik dan berkata, dia benar-benar bukan orang baik. Kakak laki-laki saya memberi tahu saya bahwa sejak dia mengambil Bo Qiu Jia sebagai asistennya, untuk sementara, dia mencoba mengambil posisi kakak laki-laki saya. Seluruh gunung Zurong dilemparkan ke dalam kekacauan olehnya. Men Men terdengar kejam dan berhati dingin, namun saat melihat darah mengalir keluar dari tubuh Zurong Tianming, wajah kecilnya bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Jelas, dia ragu-ragu. Men Men tampaknya tidak berperasaan bagi Zurong Tianming, bahwa dia tidak mau terlalu memikirkannya dan benar-benar tidak menyukainya. Namun, melihat Gonggong menyiksa Zurong Tianming dengan begitu brutal, perasaan yang berasal dari garis keturunan bersama mereka membuat Men Men ragu-ragu. Selamatkan dia atau tidak? Zurong mungkin sedih jika Men Men tidak menyelamatkan Zurong Tianming. Tetapi jika dia menyelamatkannya, Men Men dan teman-temannya harus bertarung melawan Gonggong. Belum lagi betapa menakutkannya Gonggong, Wu Ziki, Xiang Liu, dan Snake Xiu, sebagai 3 menteri senior di bawah komando Gonggong, juga tidak pernah mudah untuk dihadapi. Jika dia membahayakan Ji Hao dan teman-temannya yang lain karena menyelamatkan Zurong Tianming. Tanpa sadar, Men Men percaya bahwa akan lebih baik membiarkan Zurong Tianming mati. Baru saja, mayat pendeta dikirim terbang oleh gelombang raksasa yang dibangkitkan oleh Gonggong. Tapi sekarang, dia bergegas kembali sambil terengah-engah dengan cepat. Melihat Gonggong menyiksa Zurong Tianming, dia berteriak dengan marah dengan suara bernada tinggi, Gonggong, hari ini, salah satu dari kita akan mati. Aku melawanmu. Gonggong mencengkeram leher Zurong Tianming,
sedikit mengepalkan jari-jarinya dan membuatnya menunjukkan bagian putih matanya. Dengan mengejek, Gonggong memandang mayat pendeta dan berkata, salah satu dari kita akan mati. Menurutmu mengapa kamu bisa berbicara denganku seperti itu? Puluhan mil jauhnya, Snake Siu menjentikkan ekornya dan mengirim Boki Ujia dan puluhan murid ke langit. Snake Siu terlalu kuat, sehingga kecuali Boki Ujia dan beberapa murid yang berada di bawah perlindungan harta pertahanan yang besar, puluhan orang lainnya tercabik-cabik oleh kekuatan penghancur ini. Tubuh mereka meledak di udara, tampak seperti bunga merah muda di langit. Ah, rusak, tidak enak. Snake Siu tertawa menyeramkan, lalu membuka mulutnya dan mengisap, menelan semua darah dan potongan tubuh. Melihat murid-muridnya dibunuh dan dimakan oleh ular siu seperti camilan, mata Boki Ujia memerah karena marah, lalu dengan histeris meraung ke arah mayat pendeta, bertarung. Bertarung dengan semua kekuatan Anda hari ini. Keluarga Gonggong berani melawan kita, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Tidak satu pun dari mereka. Mayat pendeta tersentak dalam-dalam. Mengikuti napasnya, kulit dan ototnya layu dengan cepat dan segera, berubah menjadi lapisan emas transparan yang melilit kerangkanya dengan erat. Dari kerangka emasnya yang bersinar, cahaya indah menyebar. Sementara itu, Priest Kors berkata dengan suara yang dalam dan jahat, memang, bertarung dengan semua kekuatan kita. Gonggong, ingat, hari ini, kamu menyebabkan bencana yang merusak keluargamu. Gonggong tersenyum bengkok. Dia memiringkan kepalanya, menatap mayat pendeta, dengan mencemooh menggelengkan kepalanya dan berkata, bencana yang merusak. Anda berbicara tentang diri Anda sendiri, bukan? Pendetamu dan pendeta Hua. Hehe, aku akan mengingat ini. Cepat atau lambat, Priest Kors terkekeh dan memotongnya, Gonggong, hanya dengan kekuatan keluarga Dewa Airmu, kamu tidak bisa berbicara tentang Tuan Sifu kita. Hari ini, aku akan memusnahkanmu baik dalam tubuh maupun jiwamu. Kamu akan menghilang dari dunia ini, dan tidak akan pernah diselamatkan. Gonggong tetap diam, tetapi mengangkat trisulannya tinggi-tinggi. Air sedalam ribuan meter yang menutupi area 100.000 mil naik ke langit. Pusaran air berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan bertabrakan di dalam air, menyebabkan gemuruh teredam seperti guntur. Mereka meraung ke arah Boki Ujia dan beberapa orang yang selamat seperti mulut raksasa. Priest Kors membalikkan telapak tangannya dengan wajah gelap. Selanjutnya, peti mati gelap murni muncul di tangannya. Peti mati hitam itu benar-benar tidak berkilau, gelap dan berat, dan panjangnya lebih dari 3 meter. Dengan sedikit ragu-ragu, Priest Kors melirik peti mati ini, lalu menggertakkan giginya. Dia tiba-tiba membuka peti mati dan mengirim tutupnya ke langit. Setelah itu, dia mulai dengan cepat mengucapkan mantra. Aliran kekuatan jahat yang melahap langit perlahan terbang keluar dari peti mati. Terlihat, kabut hitam melonjak keluar dari peti mati seperti aliran air. Diikuti oleh suara gesekan yang serius, kepala naga besar perlahan mengulurkan tangan dari peti mati. Kepala naga keluar bersama dengan aura kematian yang kuat. Itu melirik Gonggong, lalu perlahan mengeluarkan raungan naga yang dalam dan serak. Kemudian, kepala naga ini bergerak tiba-tiba dan menukik ke udara. Dalam sekejap mata, naga sepanjang 500 meter terbang keluar dari peti mati, melayang di langit. Selanjutnya, naga yang lebih besar terbang satu demi satu. Dalam rentang satu tarikan napas, 100 naga besar melayang di langit. Masing-masing dari mereka dengan getaran kematian yang kuat, dan api hijau yang menyala di mata. Wu Ziki melompat, menunjuk ke arah naga besar itu dan berteriak, apa itu? Ini adalah naga ilahi kuno. Semua naga hidup di dunia adalah keturunan mereka. Seseorang benar-benar berani membuat zombie dengan naga ilahi kuno. 100 naga zombie terbang keluar dari peti mati, melayang sebentar lalu menundukkan kepala dan menarik napas panjang dan dalam-dalam. Air yang melonjak di udara ditarik ke langit yang lebih tinggi, ditelan oleh 100 naga. Dalam rentang beberapa napas, air yang diangkat oleh Gonggong ini diminum seluruhnya, tanpa meninggalkan setetes pun. Naga mampu menginjak awan dan kabut, menaikkan ombak, menyebabkan guntur dan kilat, memulai badai dan badai. Sejak era prasejarah, naga adalah dominator di antara semua makhluk air. Kembali ke periode puncak surga kuno, dengan mengandalkan surga, keluarga dewa dengan sifat air masih bisa, hampir tidak menekan jenis naga.
Tapi sekarang, surga telah runtuh, dan di antara semua dewa ini, hanya Gonggong yang selamat. Namun, jenis naga tetap sangat kuat. 100 naga zombie mengeringkan air. Tekanan mengerikan yang diberikan oleh mereka ini bahkan membuat hati Gonggong bergetar. Snake Xiu, Xiang Liu, yang telah menyerang Bokyuji dan murid-muridnya, tanpa sadar berubah kembali menjadi bentuk manusia, menginjak awan berair dan buru-buru melarikan diri kembali. Baik Snake Xiu dan Xiang Liu adalah makhluk prasejarah yang kuat. Mereka adalah ular, tetapi jenis naga adalah dominan semua makhluk air. Oleh karena itu, naga secara alami dapat menakut-nakuti dan menekan semua makhluk dengan sisik. Saat 100 naga zombie meraung, Snake Xiu dan Xiang Liu merasa bahkan tulang mereka telah melunak. Sebelum mereka bisa bergerak, kekuatan mereka melemah 70 hingga 80%. Mata Gonggong bersinar dengan cahaya ilahi yang terang. Dia melirik 100 naga, tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan dingin, "Naga ilahi kuno. Jika mereka masih hidup, saya akan berbalik dan segera berjalan. Tapi mereka tidak lain adalah 100 mayat. Bagaimana, beraninya kamu membuat zombie dengan tubuh naga ilahi kuno?" Terlepas dari kenyataan bahwa Gonggong sekarang terbakar dalam kemarahan, keringat dingin masih mengalir dari dahinya karena keberanian mayat pendeta. 100 naga ilahi kuno, di mana mayat pendeta menemukan begitu banyak tubuh naga ilahi kuno. Dan beraninya dia membuat begitu banyak naga ilahi menjadi zombie. Jika anggota jenis naga melihat zombie naga ini, mereka pasti akan berburu mayat pendeta sampai akhir hari. Mayat pendeta mengeluarkan tulang punggung emas yang sangat panjang dengan tatapan jahat. Tulang punggungnya panjangnya lebih dari 30 meter, sangat lembut, berputar di tangannya seperti makhluk hidup. Ini adalah senjata ajaib yang terbuat dari tulang punggung naga ilahi. Gonggong, hari ini, salah satu dari kita akan mati. Aku sudah memberitahumu ini. Prieskors menarik napas dalam-dalam, lalu tubuhnya yang kurus menabrak angkasa, berlari ke depan wajah Gonggong sambil mencambuk tulang belakang naga emas ke kepalanya. Sementara itu, jimat ajaib biji linden meledak di tangan kirinya, melepaskan seberkas cahaya terang dan menghantam tubuh Zurong Tianming. Tubuh Zurong Tianming berubah menjadi bola cahaya keemasan, tiba-tiba melintas keluar dari tangan Gonggong. Gonggong meraung keras sambil menerjang trisulanya ke arah tulang belakang naga emas dengan keras. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, tulang belakang naga dan trisula saling bertabrakan. 9 siluet naga hitam melintas di trisula. Prieskors mengeluarkan seteguk darah sementara tulang belakang emas dipotong menjadi 2 oleh trisula. Dari ujung tombak tulang, simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dalam sungai. Tinggi di udara, palu guntur dan pahat petir berbenturan satu sama lain, mengirimkan sambaran petir emas turun ke arah kepala Prieskors. Tubuh 100 naga zombie menyusut menjadi panjang sekitar 300 meter, mendesir di udara seperti hantu. Setelah setiap petir turun dari langit, seekor naga zombie akan bergegas mendekat dan memblokir petir dengan tubuhnya. Naga ini memegang cakar mereka, dengan keras menamparkan dan menghancurkan petir. Tetapi pada saat yang sama, asap membusung dari cakar mereka, dan beberapa naga zombie bahkan cakarnya hancur berkeping-keping. Beberapa naga meraung ke arah Gonggong. Mereka memukul Gonggong dengan tanduk mereka, menggigitnya dengan gigi mereka, mencoba mencabik-cabiknya dengan cakar mereka dan menghancurkannya dengan ekor mereka. Naga-naga itu mencoba yang terbaik untuk menyerang Gonggong, membuat lapisan riak air yang lebat menyebar dengan cepat dari sekeliling tubuhnya, memaksanya untuk memperhatikan naga zombie yang tak kenal takut. Ini, beberapa naga melayang di langit dengan rahang terbuka, tanpa henti mengeluarkan aliran hijau api beracun, yang dihasilkan dari kekuatan kematian. Api kematian beracun ini dibuat oleh Prieskors dengan sihir rohnya, itu kuat dan brutal. Dengan sedikit sentuhannya, seseorang akan jatuh ke dalam bencana besar. Menghadapi nyala api beracun itu, bahkan Gonggong tidak berani ceroboh. Dia melemparkan jaring ungu seukuran kepalan tangan yang berubah menjadi aliran kabut ungu dan membungkus seluruh tubuhnya. Nyala api kematian menyebar di kabut ungu, menyebabkan awan dan asap ungu naik. Namun, itu tidak bisa membahayakan Gonggong sama sekali. Dengan bantuan naga-naga ini, Prieskors dengan mudah menarik diri dari jangkauan serangan Gonggong, meskipun tulang punggung emasnya yang panjang telah dihancurkan.
Dia melintas di langit dan menyusul Zurong Tianming, yang dikirim 100 mil jauhnya, menangkapnya dan mencoba melarikan diri. Gonggong mendengus dingin, lalu berteriak, tidak ada apa-apa selain mayat, bagaimana mereka bisa menyelamatkan kecil itu? Sebelum suara Gonggong memudar, langit meredup. Ji Hao dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dengan sangat terkejut, dan melihat sepasang sayap besar menutupi hampir seluruh langit. Sepasang sayap ini sedikit mengepak dan langsung melemparkan langit ke dalam kegelapan. Kemudian, angin puyuh yang tak terhitung jumlahnya meraung dari tanah. Awan kabut naik ke langit, menutupi sepasang sayap yang sangat besar dan lebar hampir 1.000.000 mil ke atas. Kemudian, siluet kurus melayang di bawah sepasang sayap, menatap mayat pendeta dan tersenyum dingin. Brengsek, melihat siluet kurus itu, Priest Kors berteriak dan segera mengunci jari-jarinya bersama-sama. 36 manik-manik naga emas terbang keluar dari lengan bajunya dan membentuk formasi sihir rumit yang mengelilingi Zurong Tianming. 36 manik-manik naga bersinar dan menyebarkan cahaya keemasan samar mereka ke tubuh Zurong Tianming. Melalui cahaya keemasan, teratai besar dengan kilau seperti mutiara terlihat samar-samar. Tinggi di udara, siluet kurus itu tertawa mencemooh, mengangkat palu raksasa dengan kedua tangannya, lalu terjun langsung turun dari langit. Dia dengan keras menghancurkan palu pada Zurong Tianming, meninggalkan jejak hitam di udara. Palu itu tampak biasa. Kun Peng, kamu tua, kamu mencari kematian. Mayat pendeta berteriak dengan suara serak dan marah, anak ini dipilih oleh Tuan Sifu saya. Omong kosong, apakah saya akan takut pada mereka? Datanglah jauh ke laut utara untuk menemukanku, jika kamu punya nyali. Kun Peng sangat kurus dan jelek. Dia menyeringai bengkok, dan selanjutnya, saat aliran cahaya hitam berkilau di tubuhnya, serangan kekuatan penuh sudah diluncurkan olehnya. Di atas kepala Zurong Tianming, teratai runtuh sementara 36 manik-manik naga menjadi abu. Palu raksasa yang dipegang di kepala Kun Peng menghantam kepala Zurong Tianming. Cahaya berapi-api dilepaskan dari kepala Zurong Tianming, di dalamnya, wajah marah Zurong terlihat samar-samar. Kun Peng, itu adalah suara Zurong. Putramu telah meninggal. Kun Peng tertawa kejam. Dia mengangkat palu, lalu menyapu udara dengan tangan kanannya. Zurong Tianming melolong. Pada saat berikutnya, kepalanya dikirim terbang ke langit. Kun Peng telah memenggal kepala Zurong Tianming. Darah keluar dari leher Zurong Tianming dalam aliran tak berujung. Mayat pendeta berteriak melengking sementara Gonggong tertawa terbahak-bahak. Di lengan baju Priest Kors, jimat ajaib meledak dan melepaskan cahaya yang indah. Dari cahaya, pendeta Hua berjalan keluar dengan langkah besar, dengan tongkat kayu dipegang di tangannya, dan wajah muram. Kun Peng, yang terdengar begitu galak, sebelumnya, sekarang berteriak keras dan segera terbang ke langit, mati-matian melarikan diri seperti anjing tunawisma. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah dari tangan pendeta Hua. Tongkat kayu bergetar di tangan pendeta Hua, lalu berputar. Selanjutnya, Kun Peng melolong bergema, karena tongkat kayu itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukul punggungnya dengan keras, meskipun dia telah melarikan diri 10.000 mil jauhnya. Dari jarak 10.000 mil, Ji Hao dan teman-temannya semua mendengar serangkaian ledakan teredam seperti guntur, bersama dengan suara retak tulang. Tuhan tahu berapa banyak tulang Kun Peng yang patah oleh serangan ini, yang membuatnya melarikan diri ke utara seperti tikus yang tenggelam, bersama dengan embusan angin kencang dan serangkaian awan hitam sambil memuntahkan darah. Dia bahkan tidak berani berbalik. Pendeta Hua memandangi kepala Zurong Tianming yang belum jatuh ke tanah, sedikit menghela nafas, lalu menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Baiklah, karena kamu sudah dibungkam, ini takdirmu. Ayo, datang, datang. Hari ini, Anda akan putus dengan keluarga Zurong, dan bergabunglah dengan kami secara resmi. Dewa tidak memiliki jiwa, karena tubuh dan jiwa mereka digabungkan. Oleh karena itu, begitu tubuh mereka rusak, jiwa mereka juga akan terluka. Untuk alasan ini, terlepas dari kekuatan dewa, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah mereka terluka. Zurong Tianming bukanlah dewa berdarah murni. Sebaliknya, dia adalah darah campuran, dilahirkan oleh Zurong dan seorang gadis manusia. Pendeta Hua menghulurkan jarinya, dan diikuti dengan gerakannya, kepala Zurong Tianming meledak, mengeluarkan awan kabut darah.
Di dalam awan itu, siluet berbentuk manusia merah api terlihat samar-samar, yang tampak seperti Zhurong Tianming. Terengah-engah dan cepat, Zhurong Tianming berlutut dalam kabut darah, mati-matian bersujud kepada pendeta Hua sambil berteriak, Tuan Sifu, selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin mati, saya belum menjadi kaisar manusia. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Angin bertiup kencang. Suara Zhurong Tianming sekecil raungan semut. Namun, seiring dengan angin, apa yang dia katakan didengar dengan jelas oleh Ji Hao dan yang lainnya. Wu Ziki menunjukkan giginya, tertawa mencemooh, lalu berkata dengan suara yang dalam, Zhurong membesarkan putra yang bertulang punggung. Hehe, lain kali ketika saya melihat Zhurong, saya harus bertanya apakah seseorang pernah buang air kecil di kuil leluhur keluarganya. Tertawa liar, Wu Ziki tiba-tiba mengangkat tongkat besinya dan dengan keras menabrak Ji Hao. Meskipun Ji Hao telah mengundang Wu Ziki untuk minum teh dan buah-buahan bersama teman-temannya dan dirinya sendiri, dan semua orang tampak ramah satu sama lain selama ini, tetapi pada kenyataannya, Ji Hao diam-diam waspada terhadap monyet tua yang kejam ini, yang sangat murung. Melihat Wu Ziki mengayunkan tongkat besi ke bawah, cermin ilahi Pansi melepaskan cahaya redup dan melintas di seluruh tubuh Ji Hao. Diikuti dengan ledakan keras, tongkat Wu Ziki dengan keras menamparkan dahinya sendiri. Kilauan api dikirim ke segala arah bersama dengan tetesan darah. Wu Ziki mematahkan kulit di dahinya sendiri dan hampir menghancurkan kulit kepalanya sendiri. Dia melolong kesakitan, berbalik dan mencoba pergi. Tapi Ji Hao bergerak secepat kilat, membuat langkah sesuai dengan lokasi bintang, dan berlari dengan cepat ke samping Wu Ziki. Sementara itu, pedang penghancur iblis 9 matahari dengan lembut menusuk bagian belakang pinggang Wu Ziki, bersama dengan aliran cahaya yang berapi-api. Wu Ziki mengenakan kemeja panjang rami di luar dan baju besi ketat skala naga di bawahnya. Armor itu berkilau terang, tampak seperti harta pertahanan yang sangat kuat. Namun, pedang itu dengan mudah menembus baju besi dan juga menusuk tubuh Wu Ziki. Aliran api emas membusung saat 9 simbol mantra matahari menyilaukan pada pedang. Diikuti oleh ledakan keras, bola api guntur positif murni meledak dari satu simbol mantra matahari dan mengebor tubuh Wu Ziki melalui pedang. Rambut panjang Wu Ziki berdiri satu demi satu, dan setiap rambut memiliki sehelai asap yang membubung darinya. Api mengembang keluar dari lubang hidung, telinga, dan mulutnya. Dia buru-buru terbang keluar dari kabut berair, bergegas menuju gonggong sambil berteriak dan melolong. Dia berlari cukup cepat, namun Men-Men dan teman-temannya tidak bergerak lambat sama sekali. Ketika Wu Ziki mulai berlari, sepasang palu Men-Men mendarat dengan keras di dahinya sementara segenggam bubuk beracun Yumu menyebar tepat di wajahnya, tombak Shaoxi menembus lengan kirinya, dan jimat kutukan sihir Taixi yang merebut nyawa menamparkan langsung punggungnya. Ye Mo Sanye dan Feng Xing bekerja sama dengan sempurna. Ye Mo Sanye membuka matanya yang tegak dan melepaskan seberkas gelap cahaya ilahi yang menghantam punggung Wu Ziki dan meredupkan layar cahaya pelindung di punggungnya. Segera setelah itu, panah yang dilepaskan oleh Feng Xing berteriak dan masuk ke tubuh Wu Ziki melalui area redup layar lampu pertahanan. Dalam beberapa detik, tubuh Wu Ziki tertutup luka. Api dan asap membubung dari sekujur tubuhnya, membuatnya berteriak kesakitan sambil melompat ke gonggong. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, serpihan esensi api matahari keluar dari mulutnya. Gonggong telah bersinar pada pendeta Hua, sepertinya memulai pertarungan melawannya. Namun, dia tidak berani melakukannya. Melihat Wu Ziki melarikan diri kembali dan terluka parah, Gonggong terkejut. Buru-buru, dia menepuk tubuh Wu Ziki dengan sepasang tangan yang terbungkus cahaya berair yang mengalir. Saat aliran cahaya berair mengalir ke tubuh Wu Ziki, esensi api matahari dan semua kekuatan lain yang tertinggal di dalam tubuh Wu Ziki akhirnya dihilangkan untuk selamanya. Mengerjakan Wu Ziki untuk sementara waktu, Gonggong akhirnya meningkatkan keberanian, maju selangkah dan menggeram ke arah pendeta Hua. Pendeta Hua, kamu seorang penatua. Saat itu, Anda menandatangani perjanjian di Sky Pillar. Apakah kamu masih mengingatnya? Saya melakukannya. Saya melakukannya. Saya pasti melakukannya. Mayat pendeta tersenyum tipis, mengangguk ke Gonggong dan berkata, kecuali umat manusia menghadapi bencana yang merusak, kita tidak dapat melangkah dalam urusan interior umat manusia.
Terus terang mengakui perjanjian yang dia tanda tangani saat itu, Pendeta Hua mengubah nada suaranya dan melanjutkan, tapi, hari ini, saya tidak melangkah ke urusan interior manusia. Sebaliknya, saya datang untuk menyelamatkan murid saya. Aku tidak bisa melihatmu membunuh muridku, bukan? Gonggong membuka mulutnya, melirik jiwa Zurong Tianming, yang dikelilingi oleh kabut darah. Sudut mata Gonggong bahkan mulai berkedut karena marah. Jika Zurong Tianming adalah dewa berdarah murni, dia akan mati barusan ketika Kun Peng memenggal kepalanya. Tapi, Zurong Tianming adalah darah campuran, setengah dewa, setengah manusia. Jiwanya tidak sepenuhnya dikombinasikan dengan tubuhnya. Sebaliknya, itu dipisahkan dari tubuhnya. Pendeta Hua menyelamatkan jiwa Zurong Tianming. Oleh karena itu, Gonggong tidak bisa lagi memutuskan nasibnya. Dengan paksa menahan amarahnya yang disebabkan oleh kematian Gonggong Wuyu, Gonggong menggertakkan giginya, mencibir dan berkata, bagus, bagus, bagus. Dalam hal ini, melemparkan pandangan kejam dan dingin ke arah Pendeta Hua, Gonggong berkata dengan suara yang dalam dan menyeramkan, hari ini. Pendeta Hua menjentikkan tongkat kayunya dan bertanya dengan suara lembut, Tuan Gonggong, apakah Anda akan melawan saya? Meskipun aku tidak ingin yang lain melihatku sebagai pengganggu, dengan kekuatan yang kamu warisi, kamu hanya sedikit lebih lemah dari leluhurmu. Sebenarnya, saya ingin tahu apa yang bisa Anda lakukan. Gonggong mengangkat trisulanya, tetapi ragu-ragu cukup lama. Akhirnya, dia berbalik tanpa suara, menginjak awan hitam, naik ke udara dan menghilang dalam sekejap mata. Wu Ziki, Snake Xiu, dan Xiang Liu masing-masing melirik Pendeta Hua, lalu mengangguk. Mereka diam-diam memimpin ribuan prajurit Dewa Air dan mengikuti Gonggong pergi. Ketiganya adalah makhluk chaos terkenal yang hidup sejak era prasejarah. Mereka sangat memahami bahwa mereka tidak akan pernah tahan menyinggung beberapa makhluk dari kekacauan, dan dalam daftar hitam ini, Pendeta Hua dan saudaranya, Pendeta Mu, jelas berada di peringkat teratas. Jika seseorang menyinggung Priesyu, dia tidak akan melakukan apa-apa selain memberimu peretasan pedang. Jika seseorang bisa selamat dari serangan pedang ini, dia akan membiarkan mereka pergi, karena dia akan terlalu malas untuk memburu mereka. Namun, jika seseorang menyinggung Pendeta Mu dan saudara laki-lakinya, itu akan seperti mengaduk sarang lebah. Mereka dan kelompok raksasa murid mereka akan mengikuti satu secara harfiah kemana-mana sampai seseorang mati, dan tidak akan pernah menyerah sebelum itu. Oleh karena itu, Wu Ziki dan dua lainnya semuanya tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan pergi dengan cukup muram. Pendeta Hua tersenyum melirik di mana Ji Hao dan teman-temannya berada, lalu perlahan mengeluarkan botol transparan. Setetes darah roh berwarna kuning seukuran kepalan tangan melayang di dalam botol, memberikan tekanan yang kuat, yang bahkan membuat Ji Hao merasa sulit bernapas. Dengan lembut, Pries Hua mulai berbicara, ini adalah keberuntunganmu juga. Tianming, tetesan darah roh ini milik Kaisar Suanyuan. Ini sempurna untuk membangun kembali tubuh Anda. Mulai sekarang, kamu memiliki garis keturunan keluarga Gongsun murni, dari Kaisar Suanyuan sendiri. Kamu sekarang bisa bersaing memperebutkan tahta Kaisar manusia dengan lebih masuk akal. Kabut berair tebal menarik kembali ke kantong awan dan menghilang dalam sekejap mata, seperti genangan air yang dikeringkan oleh paus. Ji Hao melayang di udara dengan matanya melebar-lebar, tertuju pada botol kaca yang bercahaya indah di tangan Pendeta Hua. Darah suci dari Kaisar Suanyuan, apakah itu benar-benar setetes darah roh yang ditinggalkan oleh Kaisar Suanyuan? Di mana Pendeta Hua menemukan harta seperti itu? Dan, apa maksudnya? Membangun kembali tubuh dengan setetes darah roh yang berasal dari Kaisar Suanyuan, lalu Zurong Tianming akan menjadi keturunan Kaisar Suanyuan. Ini tampaknya masuk akal. Dalam hal garis keturunan, ini benar-benar masuk akal. Tetapi pada aspek lain, jiwa Zurong Tianming berasal dari keluarga Zurong. Bahkan jika semua darahnya digantikan oleh darah roh Kaisar Suanyuan, masih ada yang tidak beres. Men-men sudah melompat dan berteriak dengan marah, Zurong Tianming, beraninya kamu mengkhianati keluarga Zurong. Di dalam kabut darah, Zurong Tianming dengan bangga melirik men-men, lalu tertawa terbahak-bahak, tetapi bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menjelaskan. Pendeta Hua ada di sana untuk melindunginya dan mendukungnya.
Sebelumnya, Zurong Tianming memang tidak berani menyinggung Men-Men. Bagaimanapun, dia adalah gadis kecil Zurong yang paling dicintai. Tapi sekarang, didukung oleh Pendeta Hua, Zurong Tianming seperti anjing ganas yang telah menemukan pemiliknya, bangga dan tak kenal takut. Dia tidak menganggap serius Men lagi. Bahkan jika Zurong ada di sini, dia akan berani bertindak provokatif, belum lagi Men-Men. Melihat wajah bangga Zurong Tianming, Men-Men menginjak kakinya dengan marah, tetapi dia mengerti bahwa Pries Hua bukanlah seseorang yang ingin dia provokasi. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di samping Ji Hao tanpa melakukan gerakan sembrono. Men-Men sama sekali tidak bodoh. Semua orang melihat bahwa barusan, bahkan Kun Peng hampir dihancurkan sampai mati oleh Pendeta Hua dengan tongkat kayu itu. Ji Hao terbang, melambaikan tangannya ke arah Pendeta Hua dari kejauhan, dan berkata, "Penatua Hua, kita baru saja bertemu di Gurun Selatan, saya tidak berpikir Anda akan datang ke wilayah Gunung Yao saya sebagai tamu secepat ini." Hehe, apakah ini darah roh Kaisar Suanyuan? 100 naga zombie meraung dengan gemuruh saat Pries Kors mengendalikan seluruh 100 naga zombie, menghalangi jalan Ji Hao dan tertawa dingin. Dengan ketakutan, dia melirik pedang penghancur iblis 9 matahari, yang melepaskan kekuatan matahari semurni mungkin, lalu berteriak dengan kasar, "Erliao, mundur." Tidak lebih dekat, Bo Qiujia dan sekelompok murid, yang semuanya tertutup luka dan kotoran sekarang, terbang juga dan berdiri di depan Ji Hao. Saat ini, mereka semua dengan wajah bersinar, tampaknya siap untuk bergegas bersama untuk menyerang Ji Hao jika dia berani mengambil langkah maju lagi. Pendeta Hua menjentikkan botol di tangannya dan tersenyum menatap Ji Hao. Bola matanya berguling di rongga matanya, diam-diam memindai pedang dan jubah Ji Hao, lalu melirik cermin ilahi Pansi. Dia tersenyum mengangguk dan berkata perlahan dan tidak tergesa-gesa, "Ini bukan hanya darah Kaisar Suanyuan, tetapi juga setetes darah roh yang ditinggalkan olehnya setelah dia meninggalkan posisinya, mencapai tingkat tertinggi, mencapai tahap puncak, dan meninggalkan dunia Pangu untuk kekacauan." Wajah Ji Hao berputar, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, "Kupikir Kaisar Suanyuan telah meninggal." Pendeta Hua menyipitkan matanya, tersenyum cukup lembut dan menjawab, "Oleh karena itu, anak-anak sepertimu memang terlalu bodoh. Kaisar Suanyuan telah mencapai tingkat yang begitu tinggi, dan telah dipelihara oleh kekuatan iman dari miliaran manusia. Ditambah dengan kekuatan imbalan alami, dia mencapai tubuh suci dan jiwa suci. Dia hampir abadi, jadi bagaimana dia bisa mati dengan mudah?" Mengangkat kepalanya, Pendeta Hua melihat ke langit, terkekeh dan melanjutkan, "Sekte kami memiliki kitab suci yang tak terhitung jumlahnya, mencatat rahasia dunia Pangu yang tak terhitung jumlahnya. Ji Hao, teman mudaku, jika kamu..." Ji Hao berbalik dan langsung berjalan. Menginjak seberkas cahaya keemasan, dia terbang kembali ke Men-Men dan teman-temannya. Saat pergi, dia berteriak keras, "Penatua Hua, kamu bertarung melawan pedang roh Sifuku sebelumnya, dan sekarang kamu datang untuk membujukku untuk bergabung denganmu. Aku tidak tahan menyinggung perasaanmu. Oleh karena itu, tolong, lakukan apapun yang Anda inginkan, lalu segera pergi setelah Anda selesai." Berhenti sejenak, Ji Hao melanjutkan dengan suara yang dalam itu, "Aku telah menetapkan formasi besar langit dan bumi di sini di wilayah Gunung Yaoku. Penatua Hua, Anda pasti tidak takut akan itu, tetapi murid-murid Anda ini. Hehe, karena itu, silakan pergi secepat mungkin." Wajah Pries Hua menjadi sedikit gelap, tetapi segera, senyum itu muncul lagi di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, karena kamu tidak ingin bergabung dengan kami, aku hanya akan menunjukkan keajaiban besar sekte kita." Sambil menyeringai, Pries Hua menyingsingkan lengan bajunya dan perlahan mengeluarkan 3 daun teratai yang berkilauan. Meletakkannya di tanah. Selanjutnya, dia mengeluarkan lebih dari 10 potong akar teratai yang bercahaya, memaksanya terpisah dengan tangannya dan meletakkannya di tanah, secara kasar membentuk rangka manusia. Sudut mata Ji Hao berkedut saat melihat semua ini, serangkaian gerakan yang dilakukan oleh Pendeta Hua ini sepertinya cukup familiar, tapi mengapa? Selanjutnya, Pries Hua mengeluarkan beberapa teratai, yang terbungkus aliran kabut hangat yang melingkar. Dia menempatkannya di kerangka akar teratai sesuai dengan lokasi organ dalam manusia. Dengan demikian, tubuh manusia ini kira-kira selesai.
Pendeta Hua sepertinya belum puas. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan manik-manik hitam dan manik-manik putih, keduanya dikelilingi oleh aliran kekuatan kekacauan. Kemudian, dia menempatkannya ke dalam rongga mata, tubuh manusia, ini. Setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, Pendeta Hua menuangkan darah Roh Kudus ke tubuh manusia, dan mulai melambaikan tangannya. Serangkaian biji teratai yang bersinar dengan cahaya 7 warna terbang ke tubuh manusia, bersama dengan melodi yang indah. Getaran kekuatan besar yang dilepaskan dari darah roh Kaisar Xuan Yuan menyebar dengan cepat, berubah menjadi bola merah darah yang sangat besar dan membungkus tubuh manusia itu. Saat biji teratai itu terbang ke bola darah satu demi satu, dan getaran kekuatan berubah menjadi lebih kuat. Benih teratai ini dihasilkan oleh tubuh asli Pries Hua. Sama seperti biji linden Priesmu, biji teratai ini juga merupakan harta tertinggi yang bisa dibudidayakan menjadi klon. Biji teratai ini juga merupakan harta alam yang sangat langka, dan masing-masing dari mereka mengandung kekuatan hidup dan kekuatan alam yang berkembang pesat. Bagi setiap pembudidaya, menelan salah satu benih ini sama dengan puluhan ribu tahun budidaya yang parah. Tapi sekarang, ratusan biji teratai berwarna 7 warna dan bersinar terang dilemparkan ke dalam bola merah darah oleh Pries Hua. Mayat pendeta, Bo Qiujia dan murid-murid lainnya menyaksikan pendeta Hua membuang lebih banyak biji teratai dengan linglung, dengan mata mereka dipenuhi kecemburuan. Mata mereka bahkan tampak keluar dari rongga mata mereka. Dibandingkan dengan Yuyu dan dua saudara laki-lakinya, pendeta Hua dan pendeta Mu terlalu miskin. Murid-murid mereka tidak memiliki terlalu banyak senjata dan alat yang bagus, mereka juga tidak memiliki banyak obat ajaib berkualitas tinggi. Biji teratai ini sangat menarik bahkan bagi mayat pendeta, belum lagi Bo Qiujia dan murid-murid tingkat rendah itu. Bola merah darah berguling dari dalam dan kemudian mulai menyusut. Secara bertahap, tulang, tendon, darah, dan otot muncul darinya. Saat darah roh diserap oleh tubuh manusia, sedikit demi sedikit, tubuh manusia muda dan laki-laki yang indah, hampir sempurna, muncul di depan semua orang. Pendeta Hua terkekeh, lalu sedikit mendorong telapak tangannya ke depan, mengirim jiwa Zhurong Tianming ke dalam tubuh ini. Mata tubuh tinggi dan kuat ini, yang sempurna dan memiliki garis sempurna, tiba-tiba terbuka. Dari mata itu, kabut hitam dan putih naik ke langit. Kemudian, dia sedikit bergerak dan melompat lurus ke atas. Pendeta Hua melambaikan tangannya, dan jubah putih, yang dihiasi dengan pola teratai, mendarat di pemuda ini. Zhurong Tianming yang baru lahir mengedipkan matanya, lalu tiba-tiba melintas di udara. Dia muncul tepat di depan wajah Ji Hao, secepat hantu. Dia mengangkat tinjunya dan melancarkan pukulan ke kepala Ji Hao. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, Ji Hao merasakan sakit yang menusuk dari lengan kanannya. Kemudian, kekuatan yang kuat mengebor tubuhnya. Dia ditinju terbang menjauh oleh Zhurong Tianming. Bersambung.